Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septin Francisca Adriani dengan NIM 181061110 dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembagian harta bersama setelah perceraian berupa hak guna bangunan atau HGB dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan. Dalam hal ini, studi kasus putusan Pengadilan Agama Dompu nomor 0391-PDTG/2017-PADP. Para pihak dalam kasus ini sendiri yaitu Nyonya F dan juga Tuan TN. Kronologi dari kasus ini sendiri, pada tanggal 29 Mei 2017, Nyonya F mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Dompu yang terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama dengan nomor 0391-PDTG/2017-PADP. Dalam kasus ini itu kronologinya ada sebuah tanah di mana merupakan mempunyai hak guna bangunan di dalamnya. Tanah ini dimiliki oleh seorang wanita, dan tanah ini dijual kepada Tuan TN yang merupakan warga negara asing, yaitu warga negara Jepang, sedangkan istrinya berkeluarga negaraan Indonesia. Setelah terjadi penjualan, dalam hal ini Tuan TN melakukan penyelundupan hukum atau nomine, di mana Tuan TN menjadikan Tuan HM sebagai seseorang yang dalam sertifikat tersebut menjadi pemilik dari tanah tersebut, dikarenakan Tuan TN ini merupakan warga negara asing yang mana dalam Undang-Undang Pokok Agraria tidak memperbolehkan selain warga negara Indonesia untuk memiliki hak-hak sebagai berikut: hak guna bangunan, hak sewa, hak sewa boleh, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan juga hak milik. Yang diperbolehkan hanya hak sewa dan juga hak pakai. Setelah melakukan pembelian, Tuan TN berhutang kepada seseorang. Tuan TN sendiri berhutang kepada Nyonya Fatma sebesar 350 juta. Di mana dalam kasus perceraian ini beliau juga menjadikan hutang tersebut menjadi hutang bersama. Selanjutnya, setelah ketahuan bahwa Tuan TN ini melakukan penyelundupan hukum, maka sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, tanah tersebut sah batal demi hukum karena melanggar aturan-aturan, di mana dalam pasal 1320 KUH Perdata sendiri melanggar syarat objektif, yaitu adanya suatu hal tertentu atau sesuatu yang melanggar undang-undang. Setelah terjadi suatu batal demi hukum, maka Nyonya F membeli hak guna bangunan tersebut dengan atas namanya, di mana pada saat itu pernikahan masih berlanjut. Hak tersebut juga tidak dimasukkan dalam hak pisah harta. Jadi pada saat itu bangunan tersebut merupakan harta bersama dari Nyonya F dan juga Tuan TN. Tapi dalam hal ini Tuan TN masih meminta uang sewa harian dari hotel yang dimiliki oleh Nyonya F, di mana seharusnya itu sepenuhnya milik Nyonya F karena Nyonya F sendiri sah menjadi pemilik dari HGB itu. Setelah terjadi perceraian, si Tuan TN ini menuntut dibagi dua hak guna bangunan tersebut yang sudah sepenuhnya milik Nyonya F. Baik, setelah melihat hal ini, kita membahas tentang perjanjian perkawinan. Jadi dalam perjanjian perkawinan ini ada disebutkan mengenai pemisahan harta bersama yang dibuat sebelum atau saat perkawinan itu berlangsung, di mana hal ini seharusnya menjadi
menjadi kesempatan bagi para pihak, terlebih lagi dalam perkawinan campuran ini, untuk mendapatkan haknya secara utuh. Baik dikarenakan kedua belah pihak tinggal di Indonesia, maka dalam hal ini hukum yang dipakai adalah hukum negara Indonesia. Maka penyelesaian kasus dari kasus yang dimiliki oleh Tuan TN dan juga Nyonya F ini diputuskan oleh hakim bahwa dalam perceraian tersebut tanah tersebut tidak menjadi harta bersama antara Tuan TN dan juga Nyonya F. Jadi harta tersebut menjadi harta pribadi Nyonya F sendiri. Baik, selanjutnya saya akan membahas dari perbandingan hukum perdata dalam adopsi anak. Studi kasusnya itu pengangkatan dalam kasus Angelin di Bali. Lagi-lagi dalam hal ini kita membahas tentang perkawinan campuran. Perkawinan campuran sendiri dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini, syarat pengangkatan anak dalam suatu negara berbeda-beda. Tapi dalam kasus ini kita akan membahas pengangkatan atau adopsi anak dalam sistem hukum negara Indonesia. Para pihak sendiri dalam kasus ini yaitu Angelin dan juga orang tua angkat dan orang tua kandungnya. Orang tua aslinya Rosidi dan Hamidah dan juga orang tua angkatnya Douglas B. Scarborough, warga negara Amerika Serikat, dengan Margaret Megau, warga negara Indonesia campuran Tionghoa. Sedangkan orang tua aslinya dua-duanya berkewarganegaraan Indonesia. Dalam kasus ini tuh anak perempuan ini yang bernama Angelin dilahirkan di Caggu tanggal 19 Mei 2007 yang merupakan anak kandung dari Hamidah dan juga Rosidi yang berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam. Namun takdir berkata lain. Pada saat proses persalinan anak Rosidi dan Hamidah, mereka tidak mampu membayar biaya persalinan tersebut. Akhirnya jalan keluar dari permasalahan ini, Rosidi menemukan pasangan yaitu Douglas dan juga Margaret yang mana mereka setuju untuk membayar biaya persalinan dengan syarat Angelin diangkat menjadi anak angkat dari kedua pasangan ini. Lalu kedua pasangan ini membayar 1,8 juta untuk biaya persalinan anak tersebut. Lalu mereka segera pergi ke notaris untuk proses pengangkatan anak. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa nggak ada penetapan atau putusan dari pengadilan sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dalam proses adopsi anak atau adopsi Angelin. Prosedur pengangkatan anak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah diuraikan dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, yang mana terdapat syarat material ataupun administratif yang harus dipenuhi oleh calon orang tua anak angkat ini, dan harus melalui berbagai prosedur dengan meminta izin pengangkatan anak dari Departemen Sosial dan ditetapkan atau diputuskan oleh pengadilan. Dan yang ditekankan dalam proses pengangkatan ini tujuannya harus jelas. Tujuannya itu tidak hanya untuk kepentingan, tapi untuk kesejahteraan si anak sendiri. Dalam hal ini telah kita ketahui bahwa terjadi penyiksaan terhadap Angelin oleh orang tua angkatnya yang dilakukan oleh orang tua angkat Angelin, yaitu ibu angkatnya, sehingga menyebabkan Angelin tersiksa dan tidak sejahtera. Maka dari itu inti dari adopsi anak yang dilakukan ini merupakan
perbuatan ilegal di mana melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh negara tersebut. Maka dari itu, setelah terjadi pengangkatan secara ilegal ini, dapat diterapkan sanksi kepada pihak-pihak tersebut, yaitu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 79 Undang-Undang Perlindungan Anak telah disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dan bertentangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1, 2, dan 4 akan dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.